Lihat. Mau nggak? Halo, Oh, kasih tahu. selamat siang anak-anak. Lihat. Lihat dia nyemput. Wah, halo. Terus tadi. Ini lihat dia nyemput. Dapat celele. Dayu, oi, oi, oi. Diam. Ayo, itu siapa yang belum di-mute? Kalau kalian mau teriak-teriak di rumah, di-mute dulu ya. Oke, sambil menunggu. Kayaknya nggak bisa masuk, Miss. Siapa? Oke, ini udah masuk. Nah, ini nggak jadi. Ini tadi Audrey nggak bisa masuk. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa, gepeng juga Sam nyalain aja. Oke, yang sudah siap, yang sudah ada di dalam Zoom-nya, silahkan siapkan modul BK-nya ya. Hari ini kita mau belajar dulu activity yang ke-10, Interpreting Body Language. Disiapkan alat tulisnya juga. Oke, yang nggak tahu kenapa kameranya nggak bisa dibuka, silahkan out dulu, nanti join lagi ya. Terus ini yang sudah izin ke Miss, berarti Sherina ya, yang koneksinya jelek, jadi nggak bisa buka kamera. Oke, Gian kemana nih Gian? Off cam belum izin juga nih sama Miss Tania. Miss, boleh diulang bentar? Iya, silahkan Gian. Miss, maaf, tadi teh kan saya baru masuk, soalnya lagi tadi teh ulangan Mandarin. Saya Iya. lupa gitu. Terus gitu sekarang kameranya bisa dibuka nggak? Bisa, masalahnya saya nggak pakai baju seragam. Nggak apa-apa. Lagi dicuci. Iya, nggak apa-apa, sok buka aja. Bentar, baju Indonesia. Ya, Bentar, iya, oke. mau ngebahas apa ya, Miss? Nanti tunggu atuh Gian, sabar, kan belum. Belum ya? Iya, siapin modulnya aja dulu ya. Ini Karen apa masih nggak bisa buka kamera atau gimana Karen? Saya mau ada modulnya, bentar ya, Miss. Miss. Iya. Miss, kita di sekolah jadi nggak bawa modulnya. Iya, kelupaan, Miss. Oke, nanti yang pertemuan berikutnya kalau kalian datang ke sekolah, modulnya dibawa ya, sekolah ya. Oke, Miss. Oke. Awalnya kita nggak bisa bawa modul. Iya, tadi lupa. Iya, Maaf oke. ya, Miss. Iya.
Lionelnya mana ya? Nggak muncul di kamera. Miss cuma melihat Deviola, Audrey, dan Caca. Kalau mau berempat harus semuanya kelihatan. Kalau misalnya nggak cukup, berarti bagi dua. Misalnya berdua-berdua atau 3 sama 1 boleh bebas. Yang penting semuanya harus terlihat. Oke, Karen nggak bisa dibuka ya kameranya. Oke, ini catat aja ya. Berarti yang sudah izin hanya Sherina dengan Karen. Katanya. Oke, sekarang kita mau mulai absen ya. Silakan Miss Sasa. Oke, kelas 5B. Miss absen dulu. Pertama, Caca. Ada? Ada. Oke. Terus Audrey. Ada. Oke, terus Daniel. Oke, terus Devan. Adakah Devan? Gian, jangan lupa di-mute. Gian. Oke, Devan ada. Terus Deviola. Aku ada. Oke, terus Jacqueline. Ada. Oke, terus Jose. Ada. Oke, terus Joshua. Ada. Oke, terus Karen. Ada. Oke, terus Lionel. Ada. Oke, terus Luvena. Ada. Oke, terus Michelle Claire. Miss, Iya, kenapa Miss. Devan? ini aku tiba-tiba koneksinya jelek, jadi matiin kamera ya, Miss. Oh, oke. Bentar, Miss catat dulu. Tadi tuh sampai di Michelle Claire ada? Ada Michelle Claire? Halo? Miss melihat namanya tapi tidak mendengar suaranya. Michelle Claire. Kayaknya mic-nya rusak deh. Tapi kelihatannya mulutnya nggak gerak juga sih. Michelle Claire bisa dengar suara Miss. Kalau misalnya bisa, ketik di ini ya, kolom chat Zoom-nya ya. Oke, lanjut ke Gian. Miss ada kelihatan empat-empatnya. Bagus ya. Estetik. Gue kalau kelihatan. Kenapa? Oh, udah. Oh, iya. Terima kasih, Miss. Oke, Natasha. Ada. Oke, terus Priscilla, Sinju. Ada. Oke, terus Samuel. Hadir. Oke, terus Sherin. Sherin, apakah Miss ada Sherin? Natasha-nya yang mana? Ada 2 kan? Natasha Karina. Oh, ada. Emang ada Natasha lagi? Bukannya Natasha satu lagi di 5C ya? Oh, Oke, tadi Sherin ada nggak Sherin?
Nggak ada ya. Terus Sherina. Ada, Miss. Oke, terus Stefani. Oke, terakhir Yasen. Adakah Yasen? Ada. Oke. Berarti hari ini itu yang nggak hadir ada Sherin sama Michelle Clear ya, yang tidak menjawab ketika ditanya. Oke, silakan Miss Tania. Oke, thank you Miss Sasa. Nah, sekarang sebelum Miss mulai, jangan lupa ya pastikan kalau kalian mau bertanya atau menjawab, silahkan raise hand. Jadi jangan tiba-tiba nyala mic-nya terus langsung Miss aku gini ya. Jangan ya, karena itu akan mengganggu. Oke, Miss mau sharing screen sambil kita membahas modul yang tentang interpreting body language. Sebentar ya, Miss sharing screen dulu. Oke, Gian kenapa raise hand? Kepencet kah? Belum dipanggil namanya. Hah, belum dipanggil? Gian, Miss Sasa? Oh, udah? Sudah kok, Gian? Belum deh. Belum, saya nggak ngomong apa-apa perasaan. Udah, Gian, udah di absen. Sudah kok, tenang, sudah ada namanya. Oke ya. Nah, sekarang interpreting body language. Coba misalnya mau satu orang, ada yang tahu nggak arti body language itu apa? Silahkan raise hand. Oke, satu orang ya, Miss tunjuk Sinju. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh, bisa kasih contoh Sinju bahasa tubuh itu apa? Contohnya. Kayak kalau udah kayak kecapean biasanya kalau duduknya nggak tegak lagi gitu. Oke, ya biasanya kalau udah lemas, duduknya jadi gitu ya, selonjoran ke depan ya. Oke, thank you Sinju. Nanti yang lain di pertanyaan yang lain ya, supaya waktunya tidak habis karena kita waktunya kepotong nih. Nah, hari ini kenapa sih penting belajar yang namanya interpreting body language? Ternyata ya anak-anak, ada penelitian nih, terus hasil penelitiannya bilang kalau di dalam communication atau komunikasi, words atau perkataan atau kata-kata itu pengaruhnya 7%. Sedangkan kalau body language itu pengaruhnya 93%. Jadi besar sekali ya pengaruh body language kita atau body language orang lain terhadap suatu komunikasi. Nah, apa sih what is body language? Body language itu apa? Jadi body language itu artinya nih ya, unspoken communication that goes in every encounter with another human being. Jadi body language itu bukan sesuatu yang dikatakan, tapi body language itu komunikasi yang tidak dikatakan, tapi itu tuh berpengaruh terhadap obrolan kita atau misalnya komunikasi kita terhadap orang lain. Nih. Oke, contohnya nih ya, kalau kalian lihat di modul, di halaman berikutnya itu ada worksheet-nya. Sambil dikerjain ya anak-anak ya, sambil Miss tanya orang per orang, nanti kalian juga jawab menurut kalian masing-masing. Kalau jawabannya beda sama teman kalian, nggak apa-apa. Yang nomor pertama, this child feels, apa sih yang dirasakan oleh anak ini? Coba Miss Tania, ini tidak angkat tangan ya anak-anak ya, jadi Miss Tania yang nunjuk. Coba Miss mau Samuel. Coba menurut Sam, anak ini merasakan apa sih? Merasa senang. Merasa senang, kelihatannya apa body language-nya Sam? Dari mulutnya. Dari mulutnya gimana Sam? Senyum lebar. Senyum lebar. Oke, sip, good. Thank you, Sam. Ya, jadi kalau menurut Sam sih anak ini lagi senang. Kelihatannya dari mulutnya lagi tersenyum lebar. Nih, sambil ditulis. Ini untuk Deviola, Audrey, Caca, dan Lionel juga kalian harus tulis ya.
supaya nanti nyampe rumah langsung ngerjain. Disalin langsung di Kita worksheet-nya. cari catat dulu. Oke, ya pokoknya nanti kalian harus ada isinya aja gitu ya. Mau gimana ceritanya, pokoknya nanti di worksheet-nya harus ada isinya. Jangan lupa di-mute lagi anak-anak. Deviola, Audrey, Caca, Lionel, di-mute lagi mic-nya. Oke, good. Ya, jadi kalian tulis di situ apa yang anak ini rasakan sama alasannya apa. Kalau alasannya tidak cukup di bawah kotak itu, kalian bisa tulis di balik kertasnya. Kan itu kertas kosong tuh ya, 1 halaman. Kalian bisa tulis di situnya. Oke, berikutnya yang nomor 2. This child feels, coba, bentar Miss Tania pengen yang jawabnya Joshua. Coba Jos, kalau menurut Joshua anak ini merasakan apa ya Jos? Marah. Marah, kelihatannya dari mana sih Jos? Mukanya. Mukanya gimana? Coba dijelasin. Alisnya turun. Mm-mm. Alisnya gitu ya, kayak merengut gitu ya. Bukan turun ya, alisnya merengut gitu ya Jos. Oke, thank you Jos. Ya, bener ya, jadi mungkin anak ini sepertinya kelihatannya kayak lagi marah soalnya alisnya nih. Atau mungkin bisa lihat dari tangannya. Pokoknya body language tuh bisa macam-macam. Bisa dari wajahnya, bisa juga dari badannya. Nah, itu kalian tulis juga nih. This child feels apa? Pakai bahasa Indonesia boleh. Sama jangan lupa dikasih alasannya apa. Oke ya, nomor yang berikutnya. Nih, coba Miss mau Gian. Kalau menurut Gian, this child feels apa nih Gian? Mungkin dia santai. Santai, kelihatannya dari mananya Gian? Duduk sama tangannya kayak gitu. Iya ya, jadi mungkin dia merasa santai. Good Gian, thank you. Kelihatannya dari posisi duduknya, atau dari ininya, apa tangannya gitu ya, kayak lagi ke belakang, kayak orang lagi males-malesan gitu ya, bersantai gitu. Oke, thank you Gian. Nah, satu lagi nih. Miss mau tunjuk sebentar. Jacqueline. Kalau menurut Jacqueline, anak ini merasakan apa ya? Rasakannya lonely. Lonely, oke. Kenapa bisa Jacqueline merasa dia lagi lonely? Karena dari mukanya. Dari mukanya kelihatannya gimana sih? Kayak sad. Kayak sad gitu ya, kayak sedih. Bagus, good, thank you Jacqueline. Kalau kalian punya jawaban yang lain selain Jacqueline juga boleh ya, ditulis aja. Jadi itu tergantung masing-masing kalian. Mungkin kalian menyimpulkan happy, mungkin anak ini boleh ya asal alasannya jelas. Jadi harus ditulis alasannya supaya Miss tahu nih pas baca, oh kenapa kalian merasa anak ini begitu atau anak ini begini gitu ya. Oke, silahkan ditulis dulu. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus belajar hari ini tentang interpreting body language? Seperti tadi ya yang di awal kan dikasih tahu kalau body language itu berpengaruh 93% dari suatu proses komunikasi. Nah, contoh misalnya kalau sekarang nih, ini kan kita belum bisa ketemu ya. Kita masih lewat Zoom. Terus kalian Zoom-annya itu sambil tidur-tiduran, misal. Nah, Miss Tania yang ngelihat body language kalian bisa merasa, oh mungkin males kali ya ikutan Zoom BK gitu. Jadi memang mungkin walaupun orang yang lagi tidur-tiduran itu nggak ngomong, nih saya males ikutan Zoom BK. Mungkin dia nggak ngomong gitu. Tapi dari body language-nya kan Miss bisa menyimpulkan orang ini tuh serius atau enggak ya ikutan Zoom BK gitu. Terus nanti kalau misalnya kalian nih lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, terus kaliannya lagi duduk, jangan kakinya naik ke atas gitu ya. Itu kan bisa membuat orang lain merasa, ih ini anak kurang sopan gitu. Bisa jadi ribut lagi gitu ya. Atau misalnya orang tua kalian lagi ngeliat, lagi ngasih tahu, nasehatin.
lagi ngajak ngobrol mungkin. Terus kalian ini sambil lihat handphone, main laptop. Itu body language yang ditangkapnya bisa, oh ini anak nggak serius nih ngedengerin saya ngomong. Akhirnya dimarahin. Nah itu kan jadi masalah ya anak-anak ya. Nah itu sebabnya kenapa kita perlu memperhatikan body language diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita lagi ngobrol sama orang lain. Misal orang lain tuh kalian lagi ajak ngobrol, dia mukanya mungkin lagi sedih, lagi sad gitu ya, lagi kelihatannya nunduk aja. Kalian mungkin bisa tanya, kamu kenapa? Apakah kamu lagi merasa sedih? Kenapa kamu sedih? Kan kita bisa jadi nanya ya, bisa jadi ngobrol sama orang itu. Nah, itu adalah pentingnya kenapa kita harus belajar dan memperhatikan body language diri kita sendiri maupun body language orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Kalau tidak ada, silahkan kasih reaction jempol. Miss, kok nggak ada suaranya? Ya, emang belum. Miss lagi nunggu ada yang mau tanya nggak? Yang mau tanya silahkan raise hand. Ya, oke. Nggak ada yang raise hand ya? Semuanya memberikan tanda jempol. Oke, berarti kalau misalnya sudah mengerti nih, ini kan teorinya ya. Tinggal nanti prakteknya. Coba, misalnya mau lihat nih, ada nggak laporan-laporan, Miss, anak ini kalau misalnya ikutan Zoom, kok sambil tiduran, atau misalnya sambil mengerjakan yang lain. Wah, itu nanti Miss akan lihat nih, akan ingetin lagi tentang yang namanya body language. Oke deh, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa worksheet-nya harus dikerjakan dan selesai ya. Nanti kalau sewaktu-waktu misalnya minta tolong kumpulkan, wah Miss mau lihat nih hasilnya seperti apa. Oke, ya Sam udah selesai ya itu ya? Udah semua? Good, bagus. Ya, semuanya harus dikerjakan beserta alasannya ya, Sinju juga ya. Oke, good. Bagus semuanya. Nah, untuk Deviola, Audrey, Caca, dan Lionel, jangan lupa nanti disalin ke worksheet-nya ya, anak-anak ya. Oke. Oke, sip. Ya, Gian kenapa raise hand, Gian? Ini saya kalau misalnya buat alasannya, saya boleh nggak pakai bahasa Indonesia-nya? Kalau misalnya Boleh. nggak ngerti. Iya, boleh Gian. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bebas. Pokoknya setiap pelajaran BK mau Inggris, Indonesia, mau pakai pensil, bolpen, huruf sambung, huruf cetak itu bebas asal bisa terbaca gitu ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk semua yang sudah join, sudah menuruti peraturan yang ada ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Kita ketemu lagi nanti ya. Bye. Thank you. Sama-sama. Bye. Bye.